Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nabila Destia yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual edisi 30 November 2023. Dalam beberapa pekan terakhir, lahan depan Gedung Pendidikan Biologi Universitas Jember menjadi sorotan akibat jumlah nyamuk yang meningkat secara signifikan. Nyamuk ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap mahasiswa yang sering melakukan aktivitas praktikum di lahan tersebut. Peningkatan jumlah nyamuk di lahan tersebut diketahui telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Para mahasiswa dan staf pengajar yang sering melakukan kegiatan praktikum di luar ruangan mengalami gangguan yang cukup serius. Beberapa jenis nyamuk yang ditemukan di lahan tersebut juga merupakan pembawa penyakit dan meningkatkan resiko kesehatan bagi mereka yang terpapar. Salah satu dampak utama dari invasi nyamuk ini adalah gangguan terhadap jalannya praktikum. Mahasiswa yang seharusnya dapat fokus pada eksperimen dan pembelajaran di lapangan terpaksa harus menghadapi gangguan nyamuk yang merusak konsentrasi. Beberapa mahasiswa bahkan melaporkan gigitan nyamuk yang menyebabkan reaksi alergi mempersulit proses pembelajaran mereka. Baiklah pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Salsabila Jahro yang saat ini berada di tempat kejadian untuk melaporkan informasi secara langsung. Baik, terima kasih Nabila. Saat ini saya sedang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Tepatnya saat ini saya sedang berada di depan Gedung E, yang itu di mana diinformasikan bahwa terdapat banyak nyamuk yang jumlahnya sangat besar dan masif. Diketahui bahwa tempat ini seringkali digunakan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi untuk melakukan berbagai praktikum seperti praktikum taksonomi hewan, ekologi, dan entomologi. Keberadaan nyamuk dalam jumlah banyak ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan perkuliahan. Pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, saya sedang berada di depan lahan Gedung E, di mana banyak sekali nyamuk yang berterbangan dan sangat masif. Bahkan di sini juga terdapat beberapa mahasiswa pendidikan biologi yang sedang melakukan pengamatan di depan Gedung E. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan mahasiswa pendidikan biologi yang sedang melakukan pengamatan. Bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya nyamuk ketika kalian sedang melakukan praktikum? Tentu saja ini sangat mengganggu ya, apalagi kita kan lagi pengamatan, terus banyak banget nyamuk-nyamuk. Jadi kita itu kayak nggak fokus gitu sama pengamatan yang kita lakukan, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana harapan kalian untuk kedepannya mengenai banyaknya nyamuk di sekitar daerah depan Gedung E ini? Kalau dari kami, mahasiswa sendiri itu mengharapkan bahwa dari pihak kampus maupun dari fakultas itu melakukan fogging seperti itu agar jumlah populasi di sini itu juga berkurang seperti itu. Baik, terima kasih. Pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk melewati 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Cara mengatasi perkembangbiakan nyamuk di lingkungan kampus yaitu dapat dengan menghilangkan tempat berkembangbiaknya, seperti membuang genangan air di sekitar rumah yang terdapat pada vas, bak mandi, atau tempat air yang tidak terpakai. Selain itu dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknik fogging, yaitu dengan menyemprotkan asap pembasmi nyamuk di wilayah yang banyak nyamuk. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada daerah atau wilayah yang berisi sampah, karena di sekitar sana biasanya selalu terdapat banyak nyamuk. Akibat dari paparan nyamuk yaitu dapat menyebabkan demam berdarah, malaria, dan penyakit gajah. Pencegahan secara individu dapat dilakukan dengan menggunakan lotion anti nyamuk dan menggunakan pakaian yang tebal dan menutupi kulit ketika berada di tempat yang terdapat banyak nyamuk. Contohnya di halaman FKIP UNED ini.
Baik, langsung saja saat ini kita sedang bersama dengan informan kita kali ini, yaitu Kak Bibil selaku asisten laboratorium taksonomi hewan. Langsung saja saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana tanggapan kakak terkait banyaknya jumlah nyamuk di depan lahan gedung E ini? Ya, menurut saya itu benar-benar mengganggu ya, baik dari segi saya sebagai asisten sendiri ataupun mahasiswa dan juga kemungkinan dosen-dosen yang juga bakalan terganggu gitu. Menurut kakak apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah nyamuk di pekarangan ini? Yang pertama bisa dari kita lihat dari ekosistemnya ya, karena kan memang nyamuk itu hidupnya di tempat-tempat lembab, sementara di pekarangan kita ini termasuk ke tempat-tempat yang lembab itu. Apalagi kan jumlah populasi manusia di sini juga banyak, jadi kayak nyamuk-nyamuk itu sangat-sangat gampang untuk mendapatkan darah untuk mensuplai kandungan mereka gitu. Baik, menurut kakak apa saja dampak yang diberikan dengan banyaknya jumlah nyamuk di sekitar sini? Kalau dampaknya sih saya kurang tahu ya, tapi yang pasti kan kita nggak tahu itu jenis nyamuknya apa dan kemungkinan dia membawa penyakit apa. Jadi kalau dilihat secara garis besar ya, bisa-bisa si banyaknya nyamuk ini bisa mendapatkan demam berdarah ataupun malaria kalau nggak segera ditangani gitu. Dari pihak kampus sendiri apa sudah memberikan suatu upaya untuk mengatasi banyaknya jumlah nyamuk di sekitar sini? Kalau selama saya kuliah sih masih belum ada fogging ya, atau mungkin saya nggak tahu, tapi intinya kalau untuk mengatasi masih kurang gitu menurut saya. Baik, terima kasih atas keterangan kakak. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Salsabila Jaro yang telah melaporkan langsung di tempat kejadian. Berita tersebut menjadi penutup liputan berita siang hari ini. Saya Nabila Destia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Audio Jungle. Ayo, sudah siap ya?